Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah pengembangan gate RPS Pattern yang diimplementasikan oleh kelompok 2. Jadi ini tuh untuk memenuhi tugas produktif. Terus anggota kelompok kami itu di sini ada berempat, yaitu ada Gusti Muhammad Klaika Hobi Wijaya, Wildayanti, Nabil Januar Nuramanca, dan Fafa Amayanski. Oke, kita langsung ke bagian pendahuluan, yang dimana permainan multiplayer berbasis web umumnya masih menggunakan KPPP polling, yaitu metode yang mengirimkan permintaan data secara berulang ke server. Jadi, cara itu menyebabkan latensi yang tinggi, penggunaan bandwidth yang kurang efisien, dan respons permainan menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, dikembangkan RPS atau VR yang memanfaatkan WebSocket untuk komunikasi real-time sehingga permainan menjadi lebih cepat, responsif, serta mampu menyimpan statistik dan riwayat pertandingan pemain. Permasalahan pertama, bagaimana merancang arsitek server memproses yang mampu memproses interaksi permainan multiplayer secara real-time tanpa membebani overhead kinerja server HTTP. Permasalahan kedua, bagaimana mengimplementasikan logika penanganan gangguan jaringan atau timeout dan disconnect agar tidak merugikan integritas poin kompetitif dari pemain yang tidak melakukan pelanggaran. Permasalahan ketiga, bagaimana menyusun skema basis data relasional yang optimal dalam merekam data telemetri pilihan pergerakan pengguna antara rock, paper, dan skisser, beserta kalkulasi dinamika peringkatnya. Oke, kita masuk ke bagian tiga proyek ini tuh. Jadi tujuan yang pertama itu adalah menghasilkan environment game web kompetitif yang memiliki responsivitas tinggi melalui reduksi latensi transmisi paket data menggunakan arsitektur WebSocket. Terus yang tujuan kedua yaitu membangun sistem back-end terdistribusi yang andal dalam memitigasi status koneksi klien secara otomatis menggunakan skema hardware string stepping. Terus tujuan yang ketiga yaitu menyediakan antarmuka manajemen visual yang responsif dengan dukungan transisi gaya CSS modern dan kontrol tata suara atau audio session manajemen yang bersenten antar navigasi halaman. Landasan teori. WebSocket merupakan protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara dua arah melalui satu koneksi TCP yang tetap terbuka. Dibandingkan HTTP, WebSocket lebih efisien karena tidak memerlukan proses request berulang. Dalam proyek ini digunakan Ratchet, yaitu library PHP yang mendukung implementasi server WebSocket dengan arsitektur event-driven sehingga mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan. State management digunakan untuk menjaga agar kondisi permainan tetap sinkron antara kedua pemain. Seluruh proses permainan seperti pilihan pemain, skor, waktu, dan status koneksi dikelola oleh server sehingga data yang diterima setiap pemain selalu konsisten. Penggunaan waktu server juga mencegah manipulasi waktu dari sisi klien. Ya, jadi di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menjalankan gamenya dan juga alur gamenya. Pertama buka dulu command prompt, ini untuk menjalankan servernya. Ganti ke directory di mana gamenya berada, lalu jalankan. Jika sudah muncul notif seperti ini, maka tinggal buka aja websitenya. Jika belum punya akun bisa bikin dulu, jika sudah ada langsung login aja. Di sini saya langsung login aja. Oke, lanjut. Gini untuk tampilan utamanya di sini ada matchmaking untuk menantang player lain. Ini saya buka di browser satu lagi untuk menampilkan player satunya. Kemudian ada leaderboard, di sini mengambil data dari database untuk leaderboardnya ini. Kemudian ada juga history di sini untuk menampilkan history permainan
sendiri gitu, histori permainan pribadi. Namun bisa juga melihat histori permainan orang lain. Di sini tinggal diklik aja player ini lalu pilih cek history. Di sini bisa melihat histori permainan eh, player lain. Kemudian kembali ke matchmaking. Di sini ada juga fitur chatnya untuk kurang lebih eh, memenuhi kriteria yang diperlukan untuk tugas ini karena server tadi. Ini tes. Hanya masuk, dites dari browser satu lagi, pesannya masuk juga. Oke, sekarang akan mendemokan gamenya. Sini bisa diklik untuk tantang player, lalu ajak untuk bertanding. Jika iya, maka akan muncul notifikasi di browser satunya. Contoh notifikasinya akan saya perlihatkan di sini. Misalnya saya tantang dari browser satu lagi, browser yang lain, maka notifikasi seperti ini, tantangan masuk. Bisa diterima dan juga bisa ditolak. Untuk notifikasi tolaknya seperti yang sebelumnya tadi sudah ada. Jadi di sini terima, maka akan masuk ke gamenya. Ini saya pilih, misalnya saya pilih dari browser lain, maka tampilan di browser yang satu ini akan berubah. Misalnya di sini saya pilih, maka yang di sini akan berubah secara real time. Oke, sini saya pilih dulu. Nah, ini kurang lebih untuk hasil tampilan eh, tampilan hasil matchnya. Bisa dilihat di sini ada detail untuk pemilihannya, detail pemenangnya, dan juga ada draw-nya di sini. Jadi kalau draw rondenya akan terus berlanjut sampai ada satu player yang menang 2 kali. Jadi sistemnya ini best of 3. Lalu kembali ke matchmaking. Oke, di sini sedikit tambahan tadi karena di ketika recording dan kelompok tadi ada yang ketinggalan, yaitu fitur ketika ada user yang keluar dari permainan, maka permainan tersebut akan selesai dan dianggap beres. Ini misalnya di contoh di browser satunya di sini saya close website-nya. Ini maka akan memunculkan lawan disconnect, kamu menang. Eh, sudah kembali lagi ke matchmaking, maka player satunya akan dianggap kalah karena keluar dari permainan. Dan ada satu lagi yaitu tes ketika lawan tidak memilih pilihan. Misal saya tantang lagi. Ini saya sudah memilih, di sini saya misal memilih gunting, lalu di browser satunya saya tinggalkan atau saya tidak memilih apa-apa, maka akan muncul countdown 10 detik. Lalu jika lawan tidak memilih, maka eh, game akan langsung dianggap. Oke, Oke, tadi demonya sudah selesai, kemudian lanjut ke database-nya. Sini ada 5 table, yaitu table match, match round, message, rating history, dan juga user. Sini masuk ke table match dulu. Di sini isinya adalah data dari match yang telah dilakukan tadi. Kemudian ke table kedua, match round. Di sini isinya adalah detail untuk mencari detail di mana siapa pemenang dari match sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada match ID-nya, ada round number-nya, ada pilihannya, ada pemenangnya, dan juga ada data kapan match tersebut dilakukan. Dan ke table message. Di sini isinya adalah pesan yang dikirim tadi. Lalu rating history di sini eh, isinya untuk menampilkan data history di sini. Nah, untuk leaderboard ini tadi itu ada di tabel, ngambilnya dari tabel user. Di sini ada data poin di sini. Leaderboardnya itu berdasarkan poin. Jadi poin paling tinggi itu yang ada di masuk leaderboardnya.
Mungkin itu saja untuk demo dan juga database-nya. Ini lanjut ke hasil analisisnya. Analisis dan perancangan sistem. Sistem dibangun dengan memisahkan layanan web dan layanan komunikasi real-time. Apache digunakan untuk melayani halaman web, sedangkan Racket WebSocket Server menangani komunikasi antar pemain melalui koneksi WebSocket. Arsitektur ini memungkinkan pertukaran data permainan berlangsung secara cepat dan stabil. Basis data menggunakan MySQL yang terdiri dari tabel users dan matches. Tabel users menyimpan informasi akun dan statistik pemain, sedangkan tabel match menyimpan data pertandingan seperti skor, status permainan, waktu pertandingan, serta kondisi koneksi pemain. Struktur database ini mendukung penyimpanan data permainan secara terorganisir. Masuk ke bagian implementasi sistem. Jadi, implementasi sistem dilakukan secara bertahap, mulai dari pembangunan basis data, pengembangan komunikasi real-time menggunakan WebSocket, hingga pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Setiap tahap saling terintegrasi sehingga menghasilkan aplikasi game multiplayer yang cepat, responsif, dan stabil. Jadi, dari perancangan database, merancang database menggunakan MySQL dengan tabel user dan matches untuk menyimpan data akun pemain, statistik permainan poin, serta riwayat pertandingan agar data tersimpan secara terstruktur dan mudah dikelola. Terus tuh masuk ke bagian implementasi WebSocket dan backend. Jadi pengembangan backend menggunakan PHP dan Racket WebSocket untuk mengelola komunikasi real-time antar pemain, proses networking dan sinkronisasi data permainan, serta perhitungan skor secara otomatis. Selanjutnya ke bagian pengujian sistem, jadi melakukan pengujian pada seluruh fitur mulai dari login, lobby, gameplay, hingga hasil pertandingan. Pengujian juga mencakup kondisi timeout dan disconnect untuk memastikan sistem tetap berjalan stabil dan pertandingan berlangsung secara adil. Jadi kesimpulannya di sini, berdasarkan hasil implementasi, penggunaan WebSocket berhasil membuat komunikasi permainan lebih cepat dan responsif dibandingkan HTTP polling. Sistem juga mampu menangani timeout dan disconnect secara otomatis, serta mengelola data pemain dan riwayat pertandingan dengan baik, sehingga menghasilkan game multiplayer yang lebih stabil dan efisien. Ya, terima kasih semuanya sudah menonton. Jadi mungkin itu ada penjelasan dari beberapa penjelasan lah dari kelompok kedua, entah itu meluaskan konsep gear-nya, terus arsitektur sistemnya, terus demo permainannya, terus dashboard statistik dan hasil analisisnya. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kedua. Sekian, terima kasih sudah menonton.